Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah ta'ala nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Innahu man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirat kaum muslimah di rumah Quran rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah di siang hari ini atau di pagi hari ini kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita, di mana kita masih dipertemukan di tempat ini untuk menghadiri satu kegiatan yang bermanfaat insyaallah. Dan marilah kita mengikhlaskan niatnya kita di dalam belajar, begitu pula mengajar, karena menuntut ilmu adalah perkara yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala jika niatnya benar. Di antara keutamaan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan terkait dengan menuntut ilmu, yaitu sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ad-dunya mal'unatun wa mal'unun ma fiha illa dzikrallahi wa ma walahu aw 'aliman muta'alliman." Nabi mengatakan ad-dunya mal'unah, dunia ini terlaknat. Dunia ini terlaknat. Mal'unun ma fiha, terlaknat semua yang ada di dalamnya. Jadi Nabi menyebutkan hukum asal dunia itu adalah tempat yang terlaknat. Hukum asal dunia yang tempat kita hidup tinggal di saat ini, semua ini terlaknat. Mengapa demikian? Para ulama menyebutkan karena hukum asal dunia itu adalah menjauhkan seseorang dari tujuan dia diciptakan. Sedangkan kita ketahui bersama tujuan kita Allah ciptakan di atas dunia ini adalah untuk beribadah, untuk mentauhidkan, sebagaimana dalam surah Al-Zariyat yang sudah kita hafal bersama, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, kata Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka menyembah kepadaku. Sedangkan orang yang terhalang dari tuntutan atau dari tujuan dia diciptakan, semuanya berujung kepada cinta kepada keduniaan. Maka Nabi menyebutkan hukum asal keduniaan ini adalah terlaknat. Kemudian Nabi menyebutkan pengecualiannya, illa zikrullah, kecuali zikr kepada Allah, zikrullah, kecuali zikir kepada Allah, kecuali semua perkara-perkara yang mengingatkan seseorang kepada Allah, baik itu perkara yang ibadah itu sendiri, yang memang tujuan untuk beribadah adalah mengingat Allah, atau perkara-perkara lain yang hukum asalnya mubah, hukum asalnya boleh, tidak ada kaitannya dengan ibadah, namun dikaitkan niat kita dengan ibadah sehingga menjadi termasuk di dalam kategori ibadah. Jadi itu pengecualiannya. Pengecualian yang tidak terlaknat di atas muka bumi ini adalah semua yang mengingatkan kita kepada Allah, baik ibadah maupun bukan ibadah. Seperti misalnya
melihat fenomena alam misalnya. Melihat fenomena alam, bagi orang-orang yang tidak mengaitkannya dengan Allah, maka tidak akan menjadi apa-apa, menjadi mubah saja, ya, menjadi mulghah, sia-sia. Tetapi ketika dia kaitkan dengan Allah, dia hadirkan ta'zim, dia hadirkan keagungan Allah di dalam hatinya, melihat bagaimana besarnya ciptaan-ciptaan Allah yang ada di hadapannya, maka itu pun menjadi zikrullah, menjadi hal yang bermanfaat, tidak terlaknat. Kemudian Nabi menyebutkan wa ma walahu, semua yang mengikutinya, semua yang mengikuti zikrullah tersebut, semua yang ada kaitannya dengan zikrullah masuk ke dalam perkara yang dikecualikan dalam hadis ini. Jadi semuanya, ya, sudah mencakup semua perkara. Kemudian Nabi tutup hadis ini dengan au aliman muta'alliman, atau orang yang berilmu, au muta'alliman, atau orang yang mempelajari ilmu. Kata para ulama, sebenarnya hadis ini kalaupun dia berhenti pada wa ma walahu, itu sudah cukup. Jadi ketika seandainya Nabi SAW hanya mengatakan ad-dunya mal'unatun wa mal'unun ma fiha illa dzikrullahi wa ma walahu, maka itu sudah cukup, sudah mencakup. Perkara yang umum dikecualikan, pengecualiannya juga sudah mencakup. Tetapi mengapa Nabi masih mengatakan aliman muta'alliman? Ya, padahal aliman muta'alliman itu sudah mencakup di wa ma walahu tadi. Maka kata para ulama, kalau di dalam bahasa Arab ada satu kalimat yang menyebutkan kalimat yang rinci, perkara yang rinci setelah perkara yang umum, ya, setelah menyebutkan perkara yang umum lalu ada lagi menyebutkan perkara yang khusus, yang rinci, yang detail, maka ini menunjukkan, ya, keutamaan perkara yang disebutkan detail tersebut. Ada keistimewaan, ya, ada keutamaan tersendiri. Jadi perhatikan hadis ini, Nabi mengisyaratkan bahwasanya orang yang belajar, orang yang berilmu, lalu orang berilmu atau orang yang belajar dan mengajar, semua ini punya kedudukan yang mulia di sisi Allah, punya keutamaan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka perbaikilah niat-niat kita, baguskanlah niat-niat kita, ya, supaya kita mendapatkan keutamaan tersebut. Jangan sampai ada niat-niat yang rusak, niat-niat yang tidak benar ketika kita mempelajari ilmu agama ini. Niat ingin apa? Ingin disebut sebagai seorang penuntut ilmu, Masya Allah. Ingin disebut sebagai seorang pelajar, ingin disebut, ya, mendapat kedudukan yang sama dengan para orang-orang yang berilmu, atau ingin terlihat banyak ilmunya di depan orang-orang yang tidak tahu. Ini semua niat-niat yang merusak. Maka kita bermohon kepada Allah di pagi hari yang berbahagia ini, semoga Allah Subhanahu wa taala meluruskan niat-niat kita di dalam belajar. Baik akhwati fiddin rahimakumullah, di pagi hari ini kita akan mempelajari tafsir surah Al-Insyiqaq, ya, surah Al-Insyiqaq. Surah Al-Insyiqaq sendiri, Al-Insyiqaq itu, ya, artinya apa? Terbelah, ya. Insyiqaq artinya terbelah. Dan surah ini masih berkaitan, ya, dengan kisah-kisah yang terjadi pada hari kiamat. Sudah kita pernah bahas sebelumnya surah At-Takwir, Al-Infitar, Al-Insyiqaq. Nah, ini 3 surah ini yang menggambarkan tentang bagaimana kengerian ketika hari kiamat itu terjadi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Idzas samaa'u insyaqqat, ketika langit terbelah. Wa adzinat li rabbiha wa huqqat, serta patuh kepada Rabb-nya, dan sudah semestinya langit itu patuh. Wa idzal ardu muddat, dan apabila bumi diratakan. Wa alqat ma fiha wa taqallat, dan dia memuntahkan
mengeluarkan apa yang ada di dalamnya, di dalam perut bumi tersebut. Wa takhallat, lalu perut bumi pun menjadi kosong. Semua yang ada di dalam perut bumi dimuntahkan keluar. Wa adinat li rabbiha wa huqqat, dan bumi itu patuh kepada Tuhannya. Wa huqqat, dan sudah semestinya bumi itu patuh. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi. Ya ayyuhal insan, wahai manusia, innaka kadihun, sesungguhnya engkau telah bekerja keras menuju ila rabbika, menuju Tuhanmu, kadhan famulaqi, maka engkau pasti akan menemuinya. Fa amma man utiya kitabahu biyamini, maka siapa saja yang utiya kitabahu, yang diberikan catatan amal perbuatannya, biyaminihi, dari sisi kanannya, fasawfa yuhasabu hisaban yasira, maka dia akan dihisab dengan hisab yang yasir, yang mudah, yang ringan. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura, dan dia akan kembali kepada keluarganya yang sama-sama beriman dengannya dalam keadaan masrura. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri, adapun orang yang catatannya diberikan dari wara'a dhahri, dari belakang punggungnya, fasawfa yad'u thubura, maka dia akan menyeru, dia akan berteriak, thubura, celakalah, celakalah. Wa yasla sa'ira, dan dia akan memasuki neraka sa'ir, neraka sa'ir. Innahu kana fi ahlihi masrura, sesungguhnya dia dahulu di dunia fi ahlihi, bergembira, masrura, ya, bergembira dengan keluarganya yang sama-sama kafir. Innahu dhanna an la yahur, sesungguhnya dia mengira bahwa dia tidak akan dikembalikan, ya, yahur, kembali. Innahu dhanna an la yahur, sesungguhnya dia mengira bahwa dia tidak akan kembali kepada Rabbnya. Bala inna rabbahu kana bihi basira, tidaklah demikian, sesungguhnya Tuhanmu selalu melihatnya. Baik. Di dalam ayat ini atau di dalam surah ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang pertama, idzas samaa'u syaqqat, ketika langit terbelah. Ketika langit terbelah, ini adalah gambaran, ya, gambaran di mana hari kiamat atau bagaimana hari kiamat itu terjadi. Langit yang kita lihat selama ini, ya, langit yang kita lihat selama ini begitu indah, yang begitu kokoh, ya, berdiri tanpa tiang, yang langit ini adalah makhluk yang paling besar yang pernah kita lihat. Maka kelak pada hari kiamat ini akan terbelah. Di hari kiamat langit ini akan terbelah. Dan penjelasan seperti ini juga kita akan dapatkan di penjelasan pada surat Al-Infitar, idzas samaa'u fatarat. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa adinat li rabbiha wa huqqat, dan langit itu, ya, adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang dia patuh kepada Tuhannya, ya, yang dia patuh kepada Rabbnya. Adinat li rabbiha wa huqqat, dan memang seperti itulah dia, ya. Langit itu pasti dia akan patuh kepada Rabbnya. Maka kejadian pada hari itu, ya, ketika langit pecah,
terpisah satu sama lainnya, maka bintang-bintang juga berhamburan, ya. Matahari menjadi gelap, ya. Bulan menjadi gelap. Kita melihat, ya, orang pada saat itu akan melihat bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala hancurkan semua, ya, yang kita lihat di atas langit tersebut. Semuanya berhamburan, dan ini atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa idal ardu muddat. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, wa idal ardu muddat, ketika bumi itu diratakan. Ketika bumi diratakan, ya. Bagaimana bumi diratakan? Bumi yang kita lihat, ya, yang saat ini tidak rata. Ada gunung-gunungnya, ada tanah yang tinggi, ada tanah yang rendah, ada laut, ya. Maka kelak di yaumil qiyamah akan digoncangkan hingga bergetar, hingga rata segala yang ada di atasnya. Allah meratakan bumi ini serata-ratanya, menjadi rata, hingga menjadi sangat luas, dan akan cukup untuk, ya, didiami oleh seluruh manusia, dari manusia yang paling pertama hidup di zaman Nabi Adam alaihissalam hingga kelak manusia yang paling terakhir yang hidup di atas muka bumi ini. Ya. Ini kondisi bumi ketika hari kiamat. Wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat. Lalu bumi itu akan memuntahkan semua yang ada di dalam isi perutnya. Semua yang ada di dalam isi perut bumi itu akan dimuntahkan. Apa saja? Semua. Simpanan seperti minyak-minyak, ya. Kemudian airnya, kemudian ada lahar-laharnya yang berada di dalam inti bumi. Termasuk juga manusia yang telah dikubur di bawah tanah. Semua akan dikeluarkan, akan dimuntahkan oleh bumi, sehingga bumi itu perutnya menjadi kosong, tidak ada lagi isinya. Dan ini terjadi ketika sangkakala ditiup. Ketika sangkakala ditiup. Wa adinat li rabbiha wa huqqat. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tegaskan kembali, wa adinat, dan bumi itu patuh li rabbiha, kepada Rabbnya, wa huqqat, dan memang sudah semestinya bumi itu patuh, ya. Menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, ya, al-mudabbir. Allah itu yang maha mengatur, ya. Allah itu Al-Qahhar, yang maha memaksa, dan dia bisa, ya, berkehendak, dan dia bisa melakukan sesuai dengan kehendaknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak apa, pasti akan terjadi. Allah inginkan dunia ini hancur porak-poranda kelak di yaumil qiyamah, pasti akan terjadi. Allah inginkan langit ini terbelah, semua bintang-bintangnya berhamburan, bertabrakan, hancur lebur satu sama lainnya, pasti akan terjadi. Allah inginkan bumi ini hancur sehancur-hancurnya, rata serata-ratanya, gunung-gunung berterbangan, ya. Semua isi bumi dikeluarkan, mayat yang sudah meninggal, ya, ratusan jutaan tahun yang lalu pasti akan dibangkitkan, dan pasti akan terjadi. Inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Maka sebagai orang yang beriman, ketika membaca ayat-ayat seperti ini, jangan sampai ayat-ayat seperti ini lewat begitu saja, tanpa menggerakkan hati kita, ya. Tanpa menggerakkan hati kita. Semestinya orang-orang yang beriman ketika mereka membaca tentang perkara-perkara mengerikan seperti ini, ya, maka mereka harus berupaya untuk menanamkan, memunculkan rasa takut di dalam hati mereka, ya. Karena memang tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan kengerian seperti itu dalam rangka takhwif, memberikan rasa takut kepada manusia, supaya manusia itu takut.
supaya mereka sadar bahwasanya di hadapan mereka itu ada kengerian yang luar biasa, sehingga mereka akan kembali kepada Allah, ya, akan besar harapan mereka, akan besar rasa takut mereka, mendorong mereka untuk meninggalkan perkara dosa dan segera mengerjakan ketaatan. Ya. Jadi kalau di dalam hati kita membaca ayat-ayat seperti ini, ya, masih kurang atau bahkan tidak ada, maka latih, ya, dilatih hati kita supaya tergerak, dilatih hati kita supaya punya getaran ketika mendengarkan ayat-ayat seperti itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada ayat yang ke-6, ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi. Wahai segenap manusia, kata Allah, al-insan, semua manusia, laki perempuan, kecil besar, orang muslim, orang kafir, orang kenal Allah, orang tidak kenal Allah, orang taat kepada Allah, orang ingkar kepada Allah, semua masuk di dalam seruan Allah Subhanahu wa taala ini. Innaka kadih, sesungguhnya engkau itu kadih, ya. Engkau itu telah bekerja, berupaya, ya, bekerja keras, ila rabbika kadha, bekerja keras untuk menuju Tuhanmu. Bekerja keras untuk menuju Tuhanmu. Apa maksud ayat ini? Wahai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja dengan sungguh-sungguh menuju Rabbmu, ya. Al-kadih itu maknanya adalah orang yang berusaha dengan sungguh-sungguh dan keras. Al-kadih, ya, kadihum ila rabbika kadha, maksudnya kita semua itu berusaha keras dengan usaha yang mengantarkan kita kepada Rabb kita, yaitu akhir dari jerih payah kita. Bagaimanapun keadaan kita, tetap kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksudnya bekerja keras di situ adalah semua upaya yang kita lakukan itu pasti akan berujung pada perjumpaan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, akan berujung pada kita akan kelak menemui Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam keadaan apapun, entah dia orang yang taat, entah dia orang yang tidak mau taat, hakikatnya dia adalah orang yang sedang bersungguh-sungguh, ya, menuju ujungnya, menuju akhirnya, yaitu menuju Allah Subhanahu wa taala. Karena kita semua pasti akan mati, kita akan kembali kepada Allah. Maka bagaimanapun kita berbuat, maka pasti kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini maksudnya. Bukan maksudnya di sini mempersyaratkan niat, ya. Saya harus sungguh-sungguh ini. Berarti kalau tidak sungguh-sungguh, tidak masuk ke dalam ayat ini, tidak. Semuanya, semua orang, semua manusia masuk ke dalam ayat ini. Semua manusia masuk ke dalam kategori sedang bersungguh-sungguh menuju Rabb. Kenapa? Karena menuju Rabb kita adalah akhir dari segalanya. Wa ila rabbika muntahaha, kata Allah. Dan hanya kepada Rabbmu lah kesudahan segala sesuatu. Ya. Kondisi apapun, dalam perihal apapun manusia itu berbuat di atas muka bumi ini, hakikatnya dia sedang menuju Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya dia sedang menuju kematiannya. Hakikatnya dia akan menuju akhirnya, yaitu akan mempertanggungjawabkan segala apa yang telah dilakukan di atas muka bumi. Oleh karenanya Allah berfirman, kadihun ila rabbika kadha, ya, bekerja dengan sungguh-sungguh menuju Rabbmu. Maka pelaku maksiat pun sedang berjerih payah yang nantinya akan berakhir kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Maka dalam surah Al-Ghasyiyah Allah Subhanahu wa taala mengatakan, inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum. Sesungguhnya kepada kamilah mereka kembali. Sesungguhnya, ya, kewajiban kamilah yang akan menghisab mereka. Ya. Namun tentunya ujungnya berbeda.
ujungnya berbeda. Hakikatnya kita sama-sama sedang menuju Allah, tapi ujungnya nanti berbeda. Orang yang taat dengan pelaku maksiat, ya, tentunya akan berbeda ujungnya. Orang yang taat, yang beramal dengan amalan yang diridhai oleh Allah, dia akan sampai kepada Allah dengan keridhaan di hari kiamat. Sedangkan pelaku maksiat, dia beramal dengan amalan yang dimurkai Allah, ya, maka dia pun akan menemui Allah dalam keadaan dia murka kepadanya. Dengan begitu firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhal insan, ini wahai manusia, mencakup semua manusia, baik mukmin maupun kafir. Kemudian Allah katakan famulaqi, ada huruf fa di sini. Ya. Famulaqihi. Baik, artinya adalah kalian pasti akan menemuinya. Kalian wahai manusia pasti akan menemuinya. Nah, di sini ada faedah. Allah Subhanahu wa taala menggunakan huruf fa. Ya. Huruf fa itu memberikan faedah, ya, dua perkara yang beriringan dan cepat. Beriringan dan tidak butuh waktu yang lama, beriringan dan langsung berkesinambungan seperti itu. Ya, jadi kalau dalam bahasa Arab itu ada kata sambung huruf waw. Huruf waw ini dia menggabungkan secara mutlak saja, mutlakul jama' kalau dalam bahasa Arab. Jadi misalnya saya kasih gambaran sedikit. Misalnya kita katakan jaa Muhammadun wa Ahmad. Jaa Muhammadun wa Ahmad. Muhammad dan Ahmad datang. Nah, dan di sini menggabungkan secara mutlak saja, tidak ada sifat tertentu. Apakah yang duluan datang Muhammad atau Ahmad tidak disebutkan. Apakah mereka datang bersamaan tidak disebutkan. Apakah datang satu persatu tidak disebutkan. Pokoknya ada datang Muhammad dengan Ahmad begitu. Ini waw, pakai wa. Ada selain itu ada yang menggunakan summa. Summa itu kemudian. Jadi kalau kita katakan jaa Muhammadun summa Ahmad, maka ini menunjukkan tertib, ya, menunjukkan urutan. Datang Muhammad kemudian Ahmad. Jadi yang disebutkan yang terlebih dahulu itu yang datang lebih dulu. Ini kalau pakai summa, urutan. Tapi kalau pakai fa ini dia yufidut tartib wa yufidul faul. Dia memberikan faedah urutan seperti tadi, tetapi ada faur, ada ketersegeraan di situ, segera. Ya, kalau dia bilang jaa Muhammadun fa Ahmad. Kalau pakai fa berarti Muhammad datang langsung diiringi dengan Ahmad, langsung seperti itu. Ya. Jadi mereka datang berurutan tapi langsung. Nah, di sini di dalam ayat yang ke-6 ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan famulaqi. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi. Wahai segenap manusia, kalian sedang berupaya sungguh-sungguh menuju Rabb kalian. Famulaqi, kelak kalian pasti akan menemuinya dengan cepat. Ya. Kelak pasti akan menemuinya dalam waktu yang dekat. Itu. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, terkait perjumpaan seorang hamba dengan Rabb-nya ini, Allah mengatakan innama tu'aduna la'at. Ya, sesungguhnya apa yang dijanjikan kepadamu itu pasti datang. La'at. Atin itu datang dalam dalam jarak yang dekat. Ya. Dalam ayat lainnya Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan wa ma yudrika la'alla sa'ata qarib, dan tahukah kamu boleh jadi hari kiamat itu sudah dekat. Maka jamaah kaum muslimah rahimani wa rahimakumullah, jika kita, ya, mau lebih jelas bagaimana pertemuan kita dengan Rabb Allah Azza wa Jalla itu dekat, maka coba kita perhatikan usia yang sudah kita lalui saat ini. Seandainya sudah berlalu dengan kita, ya, usia kita sudah 100 tahun misalnya, maka seakan-akan itu hanya berlalu 1 jam saja. Semua usia yang telah kita lalui ini itu hanya berjalan seakan-akan hanya 1 jam. Maka berapapun panjangnya usia kita, maka hakikatnya itu tetap pendek.
hakikatnya pendek. Coba kita tanya kepada diri kita, sudah sekian puluh tahun hidup ini, seakan-akan tidak terasa ini panjangnya. Seakan-akan kalau misalnya bertemu dengan teman-teman ya, lulusan sekolah bersama misalnya, kita seakan-akan baru bertemu atau baru lulus kemarin gitu. Belum lama kita lulus sekarang sudah bertemu. Tiba-tiba sudah punya anak, tiba-tiba sudah punya suami. Betapa cepat waktu ini berlalu. Memang seperti itu kehidupan ini. Innama tu'aduna la'at. Apa yang dijanjikan kepadamu itu datang dalam jarak yang dekat. Ya. Begitu pula ketika seorang manusia meninggal, maka alam barzakh yang terletak antara dunia dan akhirat itu dekat. Hanya seperti sesaat saja. Hanya seperti sebentar saja. Kalau ada orang yang tidur, ya, katakanlah dia tidur 24 jam, satu hari dia tidur. Kita capek nungguin dia bangun. Lama sekali dia tidur, satu hari satu malam. Kemudian ketika dia tidur, coba tanya sama dia, berapa lama kamu tidur? Pasti dia bilang, saya tidak tahu, paling cuma 5 menit stop, katanya. Lah, sudah satu hari tidurin. Ya. Saking pulasnya dia tidur, dia tidak rasa dia cuma tidur, dia rasa cuma 1 menit. Ya. Jika ini terasa demikian cepatnya, padahal ruh itu terpisah dalam keadaan hidup, waktu itu berlalu begitu cepat, maka bagaimana menurut kita jika nyawa itu sudah terpisah dari tubuh? Dia tersibukkan dengan kenikmatan, dengan azab, ya, akan terlalui bertahun-tahun, itu tidak akan terasa apa-apa. Ya. Maka orang yang Allah matikan selama 1 tahun, kemudian dia dihidupkan kembali, lalu dia akan ditanya, berapa lama kamu meninggal? Dia akan jawab, aku meninggal ya paling selama sehari atau setengah hari saja. Perhatikan Ashabul Kahfi, bagaimana mereka menetap di gua selama 309 tahun lamanya. Ketika mereka dibangunkan kembali, mereka saling nanya, ya, berapa lama kita tidur ini? Berapa lama kita tidur di sini? Ada yang menjawab, kita paling cuma 1 hari atau cuma setengah hari tidur. Ya. Sehingga mereka akhirnya pergi berbelanja dengan menggunakan uang yang mereka pegang saat itu. Ternyata sudah tidak berlaku uang tersebut. Sudah 309 tahun yang lalu uang itu berlaku. Begitulah, tahun-tahun ini tidak terasa kecuali seperti semenit saja. Maka bagaimana ya, Allah Subhanahu wa taala juga gambarkan orang-orang, ya, orang-orang kafir. Ketika mereka melihat azab, Allah katakan ka'annahum yauma yarawnaha lam yalbasu illa 'ashiyatan aw duhaha. Lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Yauma yarawnaha, ketika orang-orang kafir itu melihat azab, ya, ka'annahum, seakan-akan mereka, lam yalbathu, tidaklah mereka tinggal di dunia, illa 'ashiyatan, kecuali hanya di waktu pagi, aw duhaha, atau di waktu duha. Bahkan tidak sampai setengah hari. Itu mereka rasakan. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan famulaqi. Nah, ini saya kasih gambaran betapa dekatnya, ya. Dekatnya pertemuan kita, ya, pertemuan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Famulaqi di sini juga sebagian ulama juga menafsirkan, ya, famulaqi a'malana atau a'malina. Seseorang itu pasti akan menemui amal-amalnya. Ya. Jadi tidak mutlak semua orang akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak. Tidak semua orang itu akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang kafir, mereka akan terhijab. Mereka akan terhijab dari bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan kalla innahum ar-rabbihim yauma idzin lamahjubun. Sekali-kali tidak. Orang-orang kafir itu ketika mereka di dunia, ketika mereka di hari tersebut, di hari kiamat, mereka akan terhijab, mereka akan tidak bertemu dengan Rabb mereka. Tidak akan bertemu mereka dengan Rabb mereka. Dan kesengsaraan, ya, jamaah sekalian, kesengsaraan yang paling dirasakan penderitaannya oleh orang-orang pada hari kiamat, pada hari akhir, adalah kesengsaraan tidak bertemu dengan Sang Pencipta, Rabbul Alamin. Tidak bertemu. Kita saja di dunia ini,
Kalau ada orang yang sudah baik sama kita, tapi kita tidak pernah tahu siapa orangnya ini. Tiap hari atau tiap bulan dikirim, misalnya dikirim ya, pengirim misterius, dikirim kita sejumlah uang. Tiap bulan dikirim, kita berterima kasih. Tetapi kurang rasa terima kasih kita itu. Kenapa? Karena kita tidak tahu orangnya siapa. Kalau dikasih kesempatan, kita akan mengatakan minimal saya pernah lihat sekali saja Pak. Tolong dikirim fotonya, Bapak ini siapa, Ibu ini siapa. Minimal saya tahu orangnya yang mana. Kalau akhirnya bisa bertemu, wah lebih puas lagi. Alhamdulillah ternyata ini orang yang sudah baik kepada saya selama ini. Tetapi meskipun kita menikmati pemberiannya, menikmati infaknya, menikmati hibahnya tersebut, tapi selama kita tidak tahu orangnya, ada perasaan penasaran dan tidak puas. Tidak sempurna, kebahagiaan kita itu tidak sempurna. Maka begitu pula kita kepada Allah Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah ciptakan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah berikan kita banyak kebaikan. Allah ini Maha Penyayang, sangat penyayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Kita yang merasakan penderitaan, musibah, ujian, coba diingat-ingat. Persentase Allah berikan kita kenikmatan dengan Allah berikan kita musibah itu berapa banyak? Persentasinya saja. Kalah. Musibah itu kalah dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Baru kita bisa hidup saja dengan anggota tubuh yang lengkap, mata yang bisa melihat, ya, hidung yang bisa mencium, telinga bisa mendengar, itu sudah luar biasa sekali. Ya. Dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, perhatikan akhwat, bagaimana kita gambarkan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Dalam sebuah riwayat Allah katakan Allah itu punya 100 kasih sayang. Allah punya 100 kasih sayang. Ar-Rahman yang Maha Penyayang, Allah punya 100 kasih sayang. 1% kasih sayangnya Allah turunkan ke muka bumi. Allah turunkan ke muka bumi 1 ini Allah bagi kepada seluruh makhluk-makhluknya. Allah bagi kepada seluruh makhluk-makhluknya. Bukan cuma manusia, hewan-hewan pun dapat itu kasih sayang itu. Sehingga kita bisa melihat binatang buas sekalipun kepada anaknya dia masih sayang. Dia tidak memangsa anaknya. Padahal ini binatang buas, pemakan daging. Tapi kenapa binatang buas punya rasa sayang kepada anaknya? Karena ada Allah titipkan kasih sayang itu ke dalam hatinya. Ini kepada hewan. Ada berapa juta hewan yang hidup sekarang? Ada berapa juta hewan yang hidup dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat? Belum lagi manusia. Ada berapa miliaran, berapa ratus, bahkan berapa triliun miliar manusia yang hidup dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat. Itu Allah dapat, Allah bagi kasih sayang itu. Dari berapa persen? Dari 1%. Bayangkan, yang kita rasakan kasih sayang sekarang ini, kita merasa menyayangi sesama, menghormati kepada sesama. Ini cuma serpihan kecil dari 1% kasih sayangnya Allah itu. 99% Allah siapkan di akhirat. 99% bisa. Nah, sudah sedemikian besar kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, kira-kira kalau kita tidak bertemu dengan Allah nanti rugi atau tidak? Rugi sekali. Rugi sekali. Tidak sempurna. Makanya penduduk surga itu, kesempurnaan nikmat dalam surga itu apa? Bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertemu dengan Allah. Ya, penduduk surga di setiap hari Jumat akan bertemu dan menatap wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika mereka menatap wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala, nikmat surga terasa hambar. Terasa hambar nikmat surga. Kenapa yang mereka tatap ini? Tuhan mereka yang 99% itu rasa kasih sayang itu Ar-Rahman. Inilah Ar-Rahman yang selama ini kita sembah. Ar-Rahim yang selama ini kita sembah, yang setiap hari kita tersibukkan dengan menyembah Allah. Setiap hari 5 kali sehari Allah panggil kita, kita pun datang untuk memenuhi panggilannya. Ini Allah yang selama ini kita sembah, yang selama ini memberikan kita rezeki, yang selama ini menciptakan kita. Ini Allah ini. Famulaki, kalian kelak akan menemuinya. Ini kenikmatan terbesar. Kenikmatan terbesar adalah memandang wajah Allah Subhanahu. Jangan sampai kita tidak dapat kenikmatan ini, akhwan sekalian. Ya. Maka kalau kenikmatan penduduk surga terbesar itu adalah memandang wajah Allah,
maka kesengsaraan penduduk neraka terbesar adalah dihijab dari memandang wajah Allah Subhanahu wa taala, dihijab mereka. Dan itu adalah kesengsaraan yang paling sengsara yang mereka rasakan. Ya. Ketika mereka merasakan di dalam hati mereka tidak bisa melihat Allah, maka siksaan neraka itu terasa hambar. Sudah sedemikian keras siksaan neraka. Kita bandingkan siksaan neraka yang paling ringan apa? Dipakaikan terompah sendal dari api mendidih otaknya. Tapi ketika mereka meminta kepada Allah untuk bertemu, ya, mereka memanggil ya Mannan, ya Mannan, wahai sang pemberi karunia. Ya, mereka memanggil supaya Allah lihat mereka. Allah tidak lihat mereka. Kalla innahum ar-rabbihim yawma idzin lamahjubun. Allah tidak tengok mereka, Allah tidak jawab seruan mereka, tambah sengsara mereka. Dan itulah kesengsaraan yang paling tinggi dari segala kesengsaraan yang ada. Ya. Maka ini inti dari kita membahas surat Al-Insyiqaq ini intinya di ayat yang ke-6 ya. Ini agak lebih panjang penjelasannya di sini. Baik, masih tentang ayat yang ke-6 ini jamaah dimuliakan Allah. Maka bagaimana cara kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala? Atau bagaimana cara kita, ya, bagaimana caranya bisa terbebas dari siksaan Allah dan masuk ke dalam surga dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala? Ya, semua itu adalah karena ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Seseorang masuk surga karena rahmat dan kasih sayang Allah, seseorang terbebas dari neraka karena ampunan Allah Subhanahu wa taala. Baik, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 61. Surah Ali Imran ayat 61, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina hajaru wa ukhriju min diyarihim wa udhu fi sabili wa qatalu wa qutilu la ukaffiranna anhum sayyi'atihim." Allah Subhanahu wa taala mengatakan, orang-orang yang berhijrah dan yang mereka terusir dari rumah-rumah mereka lalu diganggu dengan menjalankan agamaku, wa qatalu, lalu mereka berperang, lalu mereka dibunuh, maka aku akan ampuni semua kesalahan-kesalahan mereka dan aku akan masukkan mereka ke dalam surga. Perhatikan ayat ini, ada sebab dan akibat. Allah sebutkan pertama amalan-amalan orang-orang beriman, dan ini bukan cuma amalan yang remeh, tidak, ini amalan yang luar biasa. Allah katakan falladzina hajaru, orang-orang yang berhijrah. Bagaimana kita lihat kondisi para sahabat yang berhijrah waktu itu? Tinggalkan rumah, tinggalkan harta, bahkan tinggalkan keluarga yang tidak mau ikut ke dalam Islam, tinggalkan Mekah yang mereka cintai. Berat, amalan yang luar biasa, berhijrah di jalan Allah. Wa ukhriju min diyarihim, lalu mereka itu diusir dari rumah-rumah mereka, diusir oleh keluarga sendiri. Pernah terbayang, akhwat, kita diusir oleh keluarga kita sendiri karena berpegang teguh dengan agama? Belum pernah dialami. Para sahabat sudah mengalami, dan tidak main-main batinnya, tidak main-main ujiannya. Diusir oleh ibu sendiri, diusir oleh ayah sendiri karena masuk Islam, karena mengamalkan agama. Sekarang kita kalau mau mengamalkan agama, mau menutup aurat secara sempurna, ya paling-paling cuma dibilang radikal, sudah. Atau paling keras cuma dibilang Wahabi kamu ini, cuma begitu. Pernah diusir dari rumah? Tidak pernah. Paling cuma dia bicara-bicara, ya. Tapi para sahabat, mereka diusir dari rumah mereka, diusir dari kampung mereka. Wa udhu fi sabili, lalu mereka diganggu, ya, mereka disiksa karena menjalankan agama. Bahkan ada yang sampai mati terbunuh menjalankan agama. Bilal, Hamzah, bagaimana mereka mati di jalan Allah, disiksa sampai mati, ya. Wa qatalu, lalu mereka berperang. Wa qutilu, lalu ketika mereka berperang itu terbunuh, mengorbankan nyawa, mengorbankan harta. Ini amalan-amalan yang luar biasa ini. Al-Imran ayat
ayat 195 ya. Ayat Ali Imran 195. Apa ganjaran bagi mereka setelah mereka mengerjakan amalan-amalan yang luar biasa ini? Allah katakan la ukaffiruna anhum sayyiatihim. Aku akan ampuni dosa-dosa mereka. Baru setelah itu masuk ke dalam surga. Jadi diampuni dosa dulu. Diampuni dulu dosa-dosanya. Ya. Tidak serta-merta beramal, habis itu langsung masuk surga, tidak. Allah jadikan amalan itu sebab untuk diampuni dulu dosa-dosanya. Setelah diampuni dosa-dosanya, diberikan rahmat dan kasih sayang untuk masuk ke dalam surga. Ya. Allah katakan dalam ayat yang lainnya, yubashiruhum rabbuhum birahmatin minhu wa ridwanin wa jannatin lahum fiha na'imun muqim. Allah berikan kabar gembira kepada mereka birahmatin dengan kasih sayang minhu darinya, wa ridwanin dan keridhaan, wa jannatin baru masuk surga. Ya, perhatikan ya. Jadi seorang masuk surga ya, tidak semata-mata karena amalannya, tidak, karena kasih sayang Allah. Allah sayang dia, Allah ridhoi dia, baru Allah masukkan ke dalam surga. Jadi tugas kita di dunia ini bagaimana caranya menarik rahmat dan ridho Allah sebanyak-banyaknya. Kita mau berpatokan atau mengandalkan amalan-amalan kita, la haula wala quwwata. Amalan sudah sedikit ya, asal-asalan, kurang ikhlasnya, kurang ilmunya, apa yang mau diandalkan? Dosa lebih banyak. Dosa sudah pasti tercatat. Amalan belum tentu diterima. Dosa yang kita lakukan sudah pasti Allah catat sebagai dosa. Satu. Tapi amalan yang kita lakukan ada kemungkinan Allah terima, ada kemungkinan tidak. Tetapi perhatikan kasih sayangnya Allah, ketika Allah terima amalan itu, Allah lipat gandakan 10 kali lipat, bahkan 700 kali lipat, bahkan tidak terhingga kelipatannya. Itu bentuk kasih sayang Allah itu. Karena kalau kita andalkan amalan kita, bandingkan saja. Seharian kita ini berbuat dosa dengan berbuat ketaatan, lebih banyak mana? Pasti berbuat dosa lebih banyak. Minimal perkara sia-sianya jauh lebih banyak daripada ketaatan kita. Oleh karenanya, orang-orang yang masuk ke dalam surga, Allah katakan yubashiruhum, Allah berikan kabar gembira. Ya. Surah At-Taubah ayat 21 Allah katakan yubashiruhum rabbuhum, Allah berikan kabar gembira kepada mereka birahmatin dengan rahmat, wa ridwanin dan dengan keridhaan, wa jannatin baru masuk surga. Coba kalau kita perhatikan, kita ini sering mendapati kata-kata ini, kabar gembira, kabar gembira, kabar gembira di dalam Al-Quran tentunya. Tetapi para ulama menjelaskan begini, yang dimaksud dengan kabar gembira itu, jamaah sekalian, bukan kabar yang sudah diketahui sebelumnya, bukan. Kabar gembira itu selalu sesuatu yang di luar ekspektasi. Itu kabar gembira. Kalau orang dapatkan kabar yang sesuai ekspektasinya, bukan kabar gembira, itu kabar yang biasa-biasa saja. Contoh, kita belajar tekun menghadapi ujian. Ketika ujian, kita yakin jawaban kita benar semua. Nah, ketika dapat kabar, ukhti, ujian antum dapat 100, kabar gembira atau tidak? Tidak. Kenapa? Saya sudah tahu itu. Saya sudah tahu itu jawaban saya 100, saya pasti dapat 100. Tapi kalau ada orang yang mengerjakan, dia kurang yakin, dia belajarnya kurang, kayaknya lebih kurang dari 50 jawaban saya yang benar ini. Tiba-tiba, ukhti, antum punya nilai tinggi 90, wih. Nah, itu baru kabar gembira. Kenapa? Di luar ekspektasi. Maka begitu pula surga. Begitu pula surga. Allah katakan kabar gembira karena tidak ada yang bakal menyangka amalannya dapat mengantarkan dia ke surga. Tidak ada. Kalau dibandingkan dengan amalan, kalah jauh. Amalannya kalah jauh dengan dosa yang dia lakukan. Tapi Allah katakan yubashirhum, Allah berikan kabar gembira. Jadi dia itu kaget, ya Allah, betul ini amalan saya sedikit ini saya masuk surga. Itulah rahmat Allah, itulah keridhaan Allah. Itulah jannah yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman. Baik. Kita lanjut ya. Kita lanjut. Ayat yang ke-6. Sekarang ayat yang ke-7. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fa amma man utiya kitabahu bi yaminih." Maka siapa saja yang akan menerima catatan amalnya dari tangan kanannya, dari sisi kanannya,
fasawfa yuhasabu hisaban yasira, maka dia akan dihisab dengan hisab yang ringan. Allahumma hasibna hisaban yasira, ya Allah hisablah kami dengan hisab yang ringan. Ini doa Nabi SAW. Ringan itu maksudnya apa? Ringan itu tidak berat, tidak dinakes, ya, tidak tidak dicari-cari kesalahan, tidak, ya, tidak dirinci, tidak diperdalam. Jadi hisab yang ringan itu kita dihisab, ya, semoga kita masuk di sini semua, amin. Kita dihisab itu diperlihatkan amalan-amalan kita, wahai fulan, apakah ini amalanmu? Lalu kita akan mentakrir, benar Robku, ini amalan saya. Kita akan takrir itu, kita akan setujui, iya benar. Sudah sampai di situ. Allah tidak tadqiq, Allah tidak rinci satu persatu. Ya, Allah tidak rinci. Tapi kapan Allah rinci, ya? Tapi kapan Allah rinci, maka sudah, ini tanda bukan hisab yang berat, bukan hisab yang ringan, ini hisab yang berat. Ya. Ini hisab yang berat. Oleh karenanya, ya, Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan, Nabi SAW bersabda, man nukishal hisaba udziba. Siapa yang hisabnya dinakash, ya, ditanya-tanya gitu. Wahai fulan, betul kamu pada jam sekian melakukan ini bersama dengan ini? Benar wahai Robku. Mengapa? Sudah. Mengapa engkau melakukan itu? Dari mana harta yang kau dapatkan itu? Mengapa engkau berani-beraninya berbuat demikian? Mengapa engkau tidak berbuat ini? Mengapa engkau tidak berbuat itu? Kalau sudah dinakash seperti itu adalah tanda azab. Waliyadzubillah. Ya. Maka di sini orang yang menerima catatan amalnya dari tangan kanannya, maka fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura, dan dia akan kembali, ya, ya, kepada keluarganya yang sama-sama beriman dengannya dalam keadaan riang gembira. Sebaliknya, wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri, siapa yang diberikan catatan amalnya dari wara'a dhahri, dari belakang punggungnya, dari sebelah kiri dan belakang punggungnya, ya. Jadi diberikan tidak dari depan, diberikan dari belakang. Tangannya meraih catatan amal itu, tangan kirinya meraih catatan amal dari belakang, ya. Maka Allah katakan, fasawfa yad'u thubura, maka dia akan berteriak thubura, ya. Thubura artinya celaka, binasa. Sudah, itu tandanya. Wa yasla sa'ira, dan dia akan dimasukkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Innahu kana fi ahlihi masrura. Ya, dahulu dia ketika di dunia, ya, dia kembali kepada keluarganya yang tidak beriman sama-sama dengannya. Setelah dia, ya, tidak beriman kepada Allah, dia mendustakan ayat-ayat Allah di luar rumahnya misalnya. Kemudian dia kembali ke keluarganya dalam keadaan masruro, dalam keadaan gembira. Dalam keadaan gembira, kenapa? Karena gembira tidak beriman, ya. Gembira karena tidak tahu dan tidak takut dengan apa yang akan dihadapinya. Dia gembira karena menyangka dia sudah menang, dia sudah mengalahkan orang-orang yang beriman, dia sudah mengejek-ngejek orang beriman, dia sudah merendahkan agama, mengejek orang yang berpegang teguh dengan agama, mengolok-olok orang yang menghidupkan sunnah. Banyak kita lihat seperti itu di zaman sekarang. Orang setelah mengejek-ngejek, mengolok-olok sunnah Nabi, kemudian gembira dia, tertawa terbahak-bahak. Allah katakan, innahu dhanna alla yahur. Orang-orang seperti ini, dia menyangka, dia sangka dia tidak akan kembali. Dia tidak akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sangkaannya. Tapi Allah langsung bantah, bala, inna rabbahu kana bihi basira. Sesungguhnya, ya, Tuhanmu itu maha melihat.
Allah akan kembalikan dia kepada Allah sebagaimana awal permulaan dia dari Allah. Dan Allah akan balas seluruh amalan-amalannya baik ataupun buruk, karena Allah Subhanahu wa taala itu basira, maha melihat, maha mengetahui segala sesuatu. Fala uqsimu bisyafaq. Nah, kita masuk ke ayat selanjutnya. Fala uqsimu bisyafaq wal laili wa ma wasaq. Baik. Fala uqsimu bisyafaq. Aku bersumpah, kata Allah, demi syafaq. Apa itu syafaq? Syafaq itu ya, syafaqul ahmar, ya, cahaya mega. Ya, kalau matahari terbenam masih ada cahaya yang warna merah di langit, itu namanya syafaq. Allah bersumpah dengan syafaq tersebut. Ya. Wal laili wa ma wasaq. Dan Allah juga bersumpah demi malam dan apa yang terkumpul pada malam tersebut, dari bintang-bintangnya, dari bulannya, dari semua fenomena yang ada di malam hari. Wal qamari idza tasak. Allah juga bersumpah demi bulan idza tasak. Ittasaq ini artinya berkumpul dan menjadi setara. Maksudnya apa? Maksudnya di sini yang berkumpul adalah cahayanya. Allah bersumpah ketika cahaya bulan itu terkumpul dengan sempurna pada saat dia terlihat di langit. Ini sumpah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa yang Allah sumpahkan ini? Kalau Allah Subhanahu wa taala bersumpah, maka kita perhatikan yang ingin disampaikan setelah sumpah, itu yang harus kita perhatikan. Yang harus kita berikan atensi yang besar adalah apa yang Allah ingin sebutkan setelah sumpah. Ya sama seperti kita ya. Kalau kita bersumpah, berarti kita ingin menegaskan apa yang kita ingin sumpahkan ini. Kalau misalnya kita bilang, saya sudah belajar, nah itu cuma sekedar kabar biasa saja. Tapi kalau kita mau barengi dengan sumpah, akan lebih tegas dia. Wallahi, saya sudah belajar. Demi Allah saya sudah belajar. Nah, ketika seorang katakan wallahi, ini kalimat sumpah kan? Nah, kita otomatis akan menunggu apa nih yang akan disampaikan setelah sumpah. Wallahi. Kenapa? Saya sudah belajar. Oh ya. Nah, begitu pula Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah sumpah, Allah bersumpah dengan menggunakan makhluk-makhluknya, harusnya kita juga menunggu apa nih yang Allah ingin sampaikan setelah sumpah. Apa Allah katakan setelah sumpahnya? La tarkabunna tabaqan am tabaq. Kalian itu, kata Allah Subhanahu wa taala, ya, la tarkabunna, benar-benar akan menjalani tingkatan demi tingkatan, kondisi demi kondisi di dalam kehidupan kita. Apa dimaksud dengan kondisi-kondisi? Sebagian ulama mengatakan yang dimaksud dengan kondisi-kondisi atau tingkatan-tingkatan ini adalah tingkatan penciptaan kita. Tingkatan penciptaan kita dari rahim ibu kita. Dan itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an. Ya. Juga di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah. Sesungguhnya salah seorang di antara kalian, atau setiap kalian, itu berada, ya, atau penciptaannya dikumpulkan di dalam perut ibunya selama 40 hari sebagai nutfah. Ya, nutfah itu apa? Sel, ya. Sperma yang membuahi ovum. Titik, ya. Seperti itu. Tsumma yakunu 'alaqatan mithla dzalik. Kemudian 40 hari kemudian dia akan menjadi alaqah, akan menjadi segumpal darah. Tsumma yakunu mudghatan mithla dzalik, ya. Kemudian 40 hari selanjutnya dia akan menjadi mudghah, segumpal daging. Tsumma yursalu ilaihil malak, kemudian dia akan dikirimkan kepadanya malaikat, fayanfukhu fihi ruh. Lalu dia akan ditiupkan roh kepadanya. Ini kondisi yang sudah kita alami. Begitu pula setelah kita lahir di atas muka bumi ini, ya, lahir menjadi anak kecil yang lemah, kemudian tumbuh menjadi orang dewasa yang kuat,
kemudian kembali lagi menjadi orang tua yang lemah, kemudian meninggal. Allah katakan, Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kalian dari sesuatu yang lemah. Tsumma ja'ala min dha'fin quwwah, kemudian dari lemah itu, dari si bayi kecil yang lemah, Allah jadikan kekuatan. Allah jadikan Allah tumbuhkan dia menjadi seorang manusia yang penuh dengan kekuatan. Tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan. Kemudian setelah dia kuat perkasa, dia akan mulai masuk lagi kepada tahapan yang lemah. Wasyaibah, dan dia akan beruban. Yakhluqu ma yasha'u wa huwal 'alimul qadir. Allah menciptakan sesuai kehendaknya. Allah itu Maha mengetahui lagi Maha berkehendak. Kemudian selain fase penciptaan dan fase kehidupan manusia, yang dimaksud dengan tobakon am tobak itu adalah kondisi yang dialami manusia setiap hari silih berganti. Ya senang, ya susah, ya dia mendapatkan nikmat, mendapatkan ujian, itu semuanya silih berganti. Maka Allah katakan, la tarkabunna tobakon am tobak. Kalian itu pasti akan mengalami satu kondisi, satu tingkatan dengan tingkatan yang lain, silih berganti, terus menerus seperti itu. Siang berganti malam, malam berganti siang, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun. Tidak pernah berada pada satu kondisi yang tetap, selalu berganti, selalu dinamis. Ya. Dan ini yang Allah sumpah setelah Allah bersumpah dengan makhluk-makhluknya, dan ini janji Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah katakan, fama lahum la yu'minun. Lalu mengapa kalian tidak mau beriman? Wa idza quri'a 'alaihimul Qur'an la yasjudun. Dan ketika dibacakan kepada mereka Al-Qur'an, la yasjudun, mereka tidak mau sujud. Ya. Ini ayat sajadah ya. Disunnahkan untuk bersujud ketika membaca ini. Baik. Nah, apa maksudnya idza quri'a 'alaihimul Qur'an la yasjudun? Ketika dibacakan ayat-ayat tentang Allah di dalam Al-Quran, ayat-ayat tentang kebesaran Allah, ayat-ayat untuk tunduk patuh sujud kepada Allah, mereka tidak mau tunduk, mereka tidak mau patuh, mereka tidak mau sujud. Baik itu sujud secara gerakan maupun sujud secara makna. Mereka tidak mau ikut perintah Allah. Ya. Dan orang-orang yang mengingkari perintah Allah Subhanahu wa taala ketika di dunia, itu mereka juga akan mendapatkan siksa nanti di akhirat. Allah akan bangkitkan dalam keadaan buta. Allah akan bangkitkan dalam keadaan buta. Baik, kita lanjut. Balil ladzina kafaru yukadzibun. Akan tetapi orang-orang kafir itu mereka terus saja mendustakan, tidak mau percaya. Tidak mau percaya Al-Qur'an, tidak mau percaya tentang kebenaran kabar yang datang dari hadis, tidak mau percaya tentang agama ini, tidak mau percaya tentang syariat, selalu mencari-cari syariat-syariat yang baru. Tidak puas dengan syariat Islam, mau dimodifikasi. Tidak puas dengan ketetapan Allah, mau dicari celah-celahnya, siapa tahu bisa seperti ini, siapa tahu bisa seperti itu. Tidak mau beriman, tidak mau istislam kepada perintah-perintah Allah. Ya, tidak mau tunduk patuh berserah diri kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wallahu a'lam bima yu'un. Padahal Allah mengetahui apa yang ada di dalam dada mereka, yang tersembunyi, yang mereka sembunyikan. Ya. Mereka tahu tidak ada kekuatan yang lebih besar dari Allah. Mereka tahu bahwasanya mereka adalah hamba yang diciptakan, tapi tidak mau tunduk dan patuh sebagai seorang hamba. Kemudian orang-orang seperti ini Allah katakan fabasyirhum bi'adzabin alim. Maka berikanlah kabar gembira kepada mereka bi'adzabin alim. Nah, perhatikan. Dapat lagi kata kabar gembira. Ya. Kabar gembira di sini yang pertama maksudnya adalah dalam rangka menyindir. Yang tahkiran, dalam rangka menyindir orang-orang kafir. Ya. Kabar gembira tapi dengan adab yang pedih. Nah, berarti ini sindiran. Yang kedua, kabar gembira seperti yang tadi. Mereka tidak menyangka, di luar ekspektasi akan mendapatkan azab yang sepedih ini. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala tutup, illal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang beriman yang beramal soleh
lahum ajrun ghairu mamnun. Mereka, ya, bagi mereka adalah balasan ghairu mamnun, ghairu maqtu', ya, yang tidak terputus. Ya. Apa maksudnya tidak terputus? Tidak terputus adalah selama-lamanya. Sejak kapan? Sejak dia mengerjakan amal soleh itu di dunia. Bukan nanti tunggu di akhirat. Balasan di dunia yang akan didapatkan oleh orang yang beramal soleh, ya, itu akan dia dapatkan meskipun tidak sempurna, ya. Balasan yang akan dapatkan oleh seseorang ketika dia beramal soleh, dia akan dapatkan dulu di dunia panjarnya, istilahnya seperti itu. Dia dipanjar dulu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berupa apa? Berupa kehidupan yang luas, ya, hati yang lapang, ya, yang tidak galau, yang tidak sedih, ya. Ketika pun dia mendapatkan musibah, kelihatannya fisiknya menderita, tetapi karena keimanannya, maka dia akan bergembira dengan janji Allah Subhanahu Wa Taala. Dia akan bergembira dengan janji Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, "Man 'amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Siapa yang mengerjakan amalan soleh wa huwa mu'min, dari laki-laki perempuan, min dzakarin aw untha, laki maupun perempuan, wa huwa mu'min, didasari oleh keimanan, apa kata Allah? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kami akan berikan kehidupan yang baik padanya. Kehidupan di dunia Allah akan berikan kehidupan yang baik, ya. Jangan pikir nanti di akhirat baru dapat balasan. Tidak, di dunia sudah dapat kehidupan yang baik, kehidupan yang tidak sempit, kehidupan yang bahagia. Meskipun kelihatannya kekurangan, meskipun kelihatannya tidak cukup, meskipun kelihatannya kelaparan, tetapi Allah masukkan kebahagiaan di dalam hatinya. Itu baru di dunia. Oleh karena Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, seandainya, ya, para pembesar-pembesar itu tahu dengan kebahagiaan yang ada di dalam hati kita karena mengamalkan agama, maka kelak mereka akan merampasnya, meskipun harus merampasnya dengan pedang. Karena itu mereka tidak dapatkan. Itu di dunia. Di akhirat bagaimana? Allah katakan, ya, "Wa man kana yarju liqa'a rabbih." Siapa yang ingin bertemu dengan Rabb-nya, falyamal amalan sholihan, maka hendaknya dia beramal dengan amalan soleh, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan hendaknya dia tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Ini orang-orang yang beriman, orang-orang yang mau beramal soleh. Loh, berarti kalau orang yang bermaksiat, yang tidak taat juga dapat balasan di dunia? Dapat. Ya. Allah katakan, "Wa man a'rada 'an dzikri." Siapa yang berpaling dari peringatan kata Allah, siapa yang berpaling dari peringatan, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka baginya akan mendapatkan kehidupan yang sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, lalu kami akan bangkitkan dia dalam keadaan buta. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira, kata mereka, wahai Rabbku, kenapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta padahal dulu di dunia aku melihat? Qala kadzalika Allah SWT katakan, demikianlah telah datang di dunia ayat-ayat kami, fanasitaha, lalu engkau lupakan. Fakadzalikal yauma tunsa, maka pada hari ini kalian pun dilupakan. Dilupakan bagaimana? Apakah Allah lupa? Tidak, Allah tidak lupa, tapi Allah abaikan mereka. Allah tidak tolong, Allah tidak bantu mereka. Allah tidak lipat gandakan amal-amal soleh mereka. Justru sebaliknya, amalan-amalan buruk mereka Allah lipat gandakan, sehingga lebih berat amal keburukan daripada amal kebaikan. Maka jamaah kaum muslimah rahimani wa rahimakumullah, ini yang bisa kita sampaikan dalam pertemuan kali ini. Tafsir dari surah Al-Insyiqaq, surah yang mulia, yang luar biasa, banyak sekali faedah di dalamnya. Dan apa yang sudah kita pelajari ini semoga bisa tertanam dalam hati kita, menjadi pemicu, menjadi pendorong untuk terus beramal soleh, istiqomah di atas jalannya sampai kita akan bertemu dengan Rabb kita.
sampai kita akan bertemu bukan dalam keadaan murka wal'iyadzubillah, tapi dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala ridho. Syaratnya beramal soleh, beriman, beramal soleh, jauhi kesyirikan. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Siapa yang menginginkan perjumpaan dengan Rabb-nya, ya, ingat, perjumpaan dengan Rabb adalah kenikmatan tertinggi para penduduk surga. Falyamal 'amalan sholihan, maka hendaknya dia beramal soleh, wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan jangan dia menyekutukan Allah sedikit pun. Maka penting juga mempelajari tentang, ya, kitab tauhid, tentang kesyirikan. Jangan sampai kita tanpa sadar terjatuh ke dalam kesyirikan yang membinasakan. Demikian, wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.